is it where you are? I miss you more than anything. I'm back at home, you feel so far. Hai, halo semuanya. Jadi kami dari kelompok 2 dari mata kuliah Kepemimpinan dan Pengembangan Karakter. Nah, jadi di mata kuliah ini teman-teman, kami berkolaborasi dengan salah satu organisasi nih, yaitu BEM Kominfo dari Sekolah Vokasi IPB University. Nah, kira-kira di sini tuh visi misi dan juga beberapa tantangan dalam organisasi BEM Kominfo itu apa aja ya kira-kira? Dan di sini kami sudah kedatangan salah satu ketua BEM Kominfo ya teman-teman. Boleh perkenalkan diri dulu Kak? Halo semuanya, kenalin nama gue Muhammad Akbar. Di sini gue selaku Kepala Departemen BMS IPB, yaitu Departemen Kominfo. Gue dari program studi Teknologi dan Manajemen Akademik. Halo semuanya, salam kenal. Jadi pertanyaan yang pertama itu tentunya kakak sebagai pemimpin ini memiliki visi dan juga misi ya Pak, dalam memimpin anggota organisasi ini. Jadi kita pengen nanya, apakah kakak sebagai pemimpin ini memiliki visi dan juga misi yang memang sangat relevan gitu Kak untuk anggota organisasi kakak ini? Jadi sebelum aku jelasin dulu visi misi dari Departemen Kominfo, alangkah baiknya kita bahas dulu tentangnya. Jadi Departemen Kominfo ini adalah departemen yang berada di bawah naungan pengembangan mahasiswa. Di mana sebagai pengembangan mahasiswa, aku sangat menyadari bahwasannya minat dan bakat mahasiswa di bidang digital ini sangat diperlukan di zaman yang era serba digitalisasi ini. Oleh karena itu, lahirlah visi misi dari Departemen Kominfo ya, yaitu adalah visinya adalah dimana kita menjadi wadah untuk mahasiswa yang emang memiliki bidang dan minat dan bakat di bidang digital media tersebut. Dan digital media kita juga tahu, kita juga paham bahwasanya kebutuhan public speaking, journalistik itu sangat diperlukan di Departemen Kominfo. Nah, gimana sih caranya kita mewujudkan dari visi dari Departemen Kominfo ini adalah kita percaya bahwasanya internalisasi dari sebuah organisasi sangat diperlukan, di mana kita juga dari internalisasi tersebut juga bisa memastikan bahwasanya program-program kerja yang akan kita laksanakan itu bisa dilaksanakan dengan maksimal. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama aku Clarissa, aku dari KMN 61 dan aku adalah anggota dari BEM Departemen Kominfo. Selanjutnya nih kita izin bertanya nih Kak tentang keanggotaan kepemimpinan di organisasi kakak ini. Menurut kakak ya, menurut sudut pandang kakak, bagaimana sih pemimpinnya itu di Kominfo? Gaya kepemimpinan ya? Betul, gaya kepemimpinan. Oke, kalau gaya kepemimpinan dari ketua Kominfo aku sih, dia lebih ke demokrasi ya, gak ada otoriter sama sekali. Kalau otoriter itu kan lebih ke kayak ngambil pendapat sendiri gitu tanpa musyawarah. Tapi kalau ketua aku, dia lebih ke demokrasi sih. Jadi kalau misalkan ada apapun, dia selalu diskusi dulu, baru nanti kita putusin bareng-bareng kayak gitu. Jadi nggak akan mengambil keputusan sendiri ya? Nggak akan mengambil keputusan sendiri, dan dia juga terbuka akan aspirasi, saran, dan lain sebagainya sih. Terus kayak selalu musyawarah Iya, dulu ya Kak sebelum apa-apa tuh. Betul-betul menampung saran dari para anggotanya. Iya betul, kalau kita kesusahan juga kita tinggal cerita aja ke kadep kita dan dia bisa kasih kita saran. Selanjutnya aku mau nanya, gimana sih, kan kakak di organisasi ini ada pemimpin ya kayak tadi dibilang, terus gimana pemimpin kakak ini dapat menginspirasi anggota-anggotanya gitu loh, biar oh ayo nih jadi terinspirasi gitu anggotanya gara-gara ngelihat pemimpinnya gitu. Oke, mungkin cerita sedikit. Aku ini lagi terlibat di dalam program kerja namanya Portal 7. Nah, Portal 7 nih tahun ini internasional, baru tahun ini internasional. Dan salah satu proker BEM yang internasional tuh Portal 7, teman-teman. Nah, pada awalnya aku sebagai BPH dan teman-temanku tuh nggak percaya ya, kayak kita bisa nggak ya ngejalanin proker internasional, karena kan pertama kali juga, belum ada pengalaman. Kita curhat sama ketua departemen kita, terus sampai tengah malam, ini gimana ya Kak, bisa nggak ya kita gitu, apalagi kita pertama kali juga. Dan dia tuh memberi kita saran, kayak ada kata-kata dia, aku lebih ngelihat proses kalian dibandingkan hasilnya gitu. Jadi
yang penting kalian berproses dulu, ngejalanin dulu aja, hasilnya mau kayak gimana, yang penting kalian udah tahu prosesnya kayak gimana dan kalian udah bisa berkembang melalui proses tersebut. Jadi dari situ dia menginspirasi kita buat tetap lanjutin aja, tetap jalanin aja, mau kayak gimana pun itu, yang penting kita berkembang bareng. Berarti support banget ya Kak Iya, dari pemimpinnya betul. juga. Dia support kita banget. Karena support itu sangat penting ya Kak. Terus pemimpin kakak juga tuh kalau memaksakan keputusannya, memutuskan gitu tadi kayak harus musyawarah dulu gitu kan ya Kak, tidak memutuskan sendiri dari pihak pemimpin gitu. Halo semuanya, saya Faiza Nur Salsabila, biasa dipanggil Faiza atau Bella. Saya dari Prodi KMN Angkatan 61, di sini sebagai anggota Kominfo BEM Sekolah Vokasi. Nah Kak, untuk selanjutnya kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Salah satunya adalah bagaimana sih kan setiap organisasi tentu memiliki seorang pemimpin atau ketua untuk memimpin anggota-anggota yang ada dalam organisasi tersebut. Nah, menurut kakak pribadi, bagaimana sih peran pemimpin tersebut memberikan motivasi atau dukungan kepada para anggota? Oke, sebelumnya banyak banget ya yang udah dilaluin selama dari bulan Desember kemarin. Dan dari saya pribadi ngelihat ketua departemen saya itu benar-benar dia tuh orangnya tuh kayak pendiam gitu loh, kayak istilahnya introvert ya. Iya, introvert karena kebetulan MBTI-nya tuh INFP. Ya, jadi tuh beliau ini lebih sering mengobservasi. Jadi kayak misalkan ada yang tiba-tiba hilang, nggak ada kabar, atau kayak misal banyak yang izin gitu. Kalau misalkan ada rapat, ada kegiatan program kerja. Nah, beliau ini akan lebih banyak observasi, kayak nanya ke teman-teman sekitarnya dari lingkup anggota Kominfo dulu. Kalau misalkan emang sekiranya, karena kan anggota Kominfo itu kebanyakan anak KMN ya. Iya. Nah, jadi pasti nggak mungkin nggak satu kelas dong. Nah, makanya itu beliau ini sering banget nih nanya dulu sama anak-anak Kominfo. Kami dipanggilnya tuh Kominfan. Nah, anak-anak Kominfan cilik ini kira-kira dia nih kenapa misal. Nah, kalau misalkan emang mereka pada nggak tahu, nanti pasti teman-teman yang lain dari Kominfo cilik juga pasti pada nanya sama teman-teman kelasnya, dia tuh kenapa sih. Nah, pernah ada satu kasus juga kejadian kalau misalkan ternyata anak ini tuh punya gangguan mental gitu, yang emang ngerasa ke pressure. Nah, oleh karena itu awalnya dari ketua departemen kami ini benar-benar kayak memotivasi, bisa kok, pasti bisa, karena di sini juga untuk berkembang, di sini juga untuk kita belajar, kita sharing-sharing, kita di sini semuanya pasti baru pertama kali kok. Jadi kayak sangat memotivasi, tapi dengan cara dia observasi dulu, dia cari tahu akar masalahnya dulu, baru dia tanya kayak gitu. Halo semua, kenalin aku Fahri Reza dari Salbar, akrab dipanggil Eza, dari program studi teknologi rekayasa komputer angkatan 61 di BEM Sekolah Vokasi PB dari Departemen Komunikasi dan Informasi atau Kominfo, dan jabatan saya sebagai staf biasa. Baik Kak Eza, sebelumnya Kak, di setiap organisasi itu selalu ada yang berperan sebagai pemimpin dan anggota, betul Kak? Nah, bagaimana pemimpin di organisasi BEM Kominfo ini mengarahkan para anggotanya untuk mencapai tujuan atau target dalam suatu kegiatan atau event yang telah diselenggarakan? Oke, setiap pemimpin itu kan pasti memiliki cara yang berbeda ya untuk memimpin sebuah anggotanya. Mungkin kalau dari Kominfo sendiri, ketuanya ada dari Kadavin TNK 60. Beliau itu sangat memiliki visi misi, yaitu bonding dan solidaritas yang sangat tinggi. Mungkin kalau untuk strategi beliau dalam memimpin itu sudah sangat sesuai dengan visi misinya ya, sudah sangat baik juga. Dan mungkin di sini ada beberapa kendala karena setiap manusia kan memiliki pola pikirnya masing-masing ya. Jadi kembali lagi, visi misi sebagus apapun yang dibangun oleh seorang pemimpin, apabila dari anggotanya itu tidak memiliki kesadaran yang sama, itu akan berpengaruh juga untuk kepengurusan ke depannya. That's why mungkin untuk kepemimpinan dalam sebuah organisasi, kita harus membuka pola pikirnya dari setiap anggota juga untuk memenuhi tujuan bersama. Itu sih.